Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel PPS Pilihan Porto Sehat. Kali ini kita akan membahas satu saham emiten yang saat ini lagi dalam proses right issue, yaitu saham INET atau Sinergi Inti Andalan Prima. Perlu kita ketahui bahwa hari ini tanggal 8 Januari 2026 adalah hari di mana dilakukan pencatatan efek di BI, maksud kami pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia atas right issue dari INET, yaitu HMETD, hak memiliki emiten terlebih dahulu, resmi, tercatat, dan bisa diperdagangkan di BI. Jadi hari ini adalah hari pertama, ya, tadi siang adalah atau mulai dari pagi sampai penutupan sesi perdagangan tadi adalah merupakan hari pertama di mana INET right resmi bisa diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sehingga INET R, ya, notasinya INET R itu mulai muncul di aplikasi trading dan mulai bisa diperdagangkan. Nah, kalau kita melihat ke belakang, ya, dari proses right issue dari INET ini, maka sejak tanggal 2 Januari kemarin sebetulnya itu adalah merupakan hari terakhir, ya, pembelian saham INET di pasar reguler maupun negosiasi yang masih bisa mendapatkan HMETD atau hak mendapatkan efek terlebih dahulu, ya, HMETD, hak mendapatkan efek terlebih dahulu, ya, sehingga ketika kita ini bagi kalian atau kita semua yang membeli INET setelah tanggal 2 sudah tidak mendapatkan lagi HMETD, apalagi tanggal-tanggal setelah itu, ya. Jadi hari terakhir agar kita bisa mendapatkan HMETD adalah kemarin tanggal 2 Januari, sudah merupakan hari terakhir. Nah, kemudian hari ini, ya, ini mulai diperdagangkan karena sudah resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini perlu kita cermati dalam proses ini. Yang penting bagi kita trader, ya, utamanya yang masih trading atau membeli saham INET yang pada hari ini tadi pada sesi penutupan ditutup di harga 595, ini potensinya bagaimana? Arahnya bagaimana? Apakah akan terjadi penguatan, penurunan, atau sideways? Ini yang perlu kita ketahui dan ini yang kita sangat berkepentingan. Oleh karenanya kita perlu mencoba, ya, mencermati biasanya saham-saham yang dalam proses right issue setelah dilakukannya pencatatan di BI, right-nya itu seperti apa, potensi kedepannya, paling tidak beberapa hari ke depan. Nah, kalau kita lihat perdagangan dari right ini, yaitu INET right ini akan diperdagangkan dan bisa kita jual maupun beli, maupun jual di perdagangan pasar reguler itu mulai hari ini sampai dengan tanggal 22 Januari, ya. Jadi masih cukup lama, ya, tetapi ingat tidak sampai bulan depan atau bulan Februari, tetapi terakhir adalah bulan Januari tanggal 22 Januari, ya. Pada rentang waktu tanggal 8 sampai dengan tanggal 22 Januari tahun 2026 ini, itu adalah periode di mana kita bisa menebus HMETD menjadi saham INET baru, ya, menjadi saham INET baru. Dan seperti halnya biasa untuk bisa melakukan penebusan ini, ya, menjadi saham baru dari hak memiliki efek terlebih dahulu ini, biasanya ada biaya, ya, makanya kita harus menyesuaikan dana sesuai dengan harga right yang telah ditetapkan, ya. Dan
Yang paling akhir dari proses right issue ini adalah tanggal 23. Jadi setelah tanggal 22 itu terakhir, maka tanggal 23 itu masih diberi kesempatan hanya untuk investor gede saja, ya, mungkin retail tidak, ya, atau pemegang lama investor besar yang masih ingin tambah porsi, itu diberi waktu kesempatan 1 hari, ya, yaitu setelah tanggal 22, yaitu tanggal 23 Januari 26. Nah, sekarang yang penting bagi kita adalah bagaimana setelah didaftarkannya atau secara resmi right ini terdaftar dan bisa diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia, ya. Nah, biasanya akan terjadi penurunan, ya, biasanya. Nah, namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin kita bisa cermati dari apa yang terjadi sampai dengan sesi penutupan dari perdagangan di Bursa Efek Indonesia atas emiten INET ini. INET tadi pada jam pembukaan itu dibuka pada harga 630, ya, jadi sama seperti harga 630, ya, sama seperti harga penutupan kemarin tanggal 7. Nah, kemudian sempat mencapai nilai tertingginya, ya, yaitu pada harga 685 ini, 685. Kemudian harga terendah itu pada harga 570. Nah, sedangkan harga rata-rata selama transaksi seharian tadi, ya, tanggal 8 itu harga rata-ratanya adalah di harga 616. Nah, ini sebetulnya bisa kita lihat, ya, akan kita lihat lebih detail, ya, melalui chart, ya, melalui chart pattern, ya, chart pattern dengan rentang waktu atau time frame 5 menit. Nah, kenapa 5 menit? Ya, karena kita lebih kepada mencermati pergerakan harga, khususnya pergerakan harga yang dipakai pedoman dan seringkali digunakan oleh para scalper, ya. Nah, ini kita lihat, ya, di chartnya ini. Di chartnya ini kalau kita lihat di awal sesi pembukaan ini sudah masuk tanggal 8, ya. Maka tadi pagi tepat jam 9.05, ya. Jam 9.05. Nah, maksud saya pas jam 9, ya, pas 9.01 lah begitu, ya, terus ini dibuka pada 6.30, ya, 6.30. Tetapi kemudian tidak selang berapa lama dia langsung drop, ya, drop ke 585, ya, langsung turun di harga 585 atau minus 7 dari harga pembukaan, ya, harga pembukaan. Nah, ini kita cermati, ya, setiap 5 menit sekali, karena ini kita menggunakan time frame 5 menit, ya. Kenapa 5 menit? Sehingga supaya kita bisa mencermati gerakan dari lebih tajam dibandingkan kalau kita melihatnya langsung secara harian atau daily, kita tidak bisa melihat secara rinci. Nah, kemudian ini terus, ya, ini pada saat jam berapa ini? Pada saat jam 9.15, ya, dari harga di bawah pembukaan, ya, 600-an, ya, dari pembukaan 600. Kemudian terjadi pembelian yang cukup masif, ya, sehingga terus, ya, sampai dilanjutkan pada 5 menit berikutnya sampai pada harga tertinggi di 685, ya, 685, ya, di harga 65 atau sampai 8,7%. Nah, ini titik kritisnya ini titik kritisnya ini. Nah, tadi pagi itu kita lihat betapa banyaknya, ya, ini volumenya langsung masif sekali, ya, volume belinya ini langsung melonjak, ya, langsung melonjak pada jam 9.15, ya, kemudian masih diikuti pada jam 9.20 begitu. Tetapi begitu mencapai puncak harga pada saat itu dari 685 langsung turun, ya, langsung turun. Ini sangat volatil, ya, langsung turun sampai di harga terendahnya itu kembali ke harga pembukaan, yaitu 630. Nah,
Sehingga di sini kita lihat volumenya itu langsung ini terjadi penurunan, diikuti juga terjadi ini penurunan volume gitu ya. Selanjutnya ini kita lihat semakin lama semakin menurun, kemudian naik lagi gitu. Nah, kemudian dilanjutkan sampai jam 10 terjadi kenaikan sedikit, kemudian terus ini terjadi penurunan ya, sampai kemudian puncaknya terjadi tiba-tiba pada jam 2 ya, pada sesi kedua ya, setengah jam setelah pembukaan sesi kedua itu terjadi penurunan yang cukup tajam ya, lebih rendah penurunan harganya dibandingkan dengan pada saat pembukaan di awal ya, yaitu sampai pada harga 570 ya, atau -7 ya, sampai -7 ini harga terendah pada sesi siang tadi, tepatnya sekitar jam 14 ya, sekitar jam 2 siang. Nah ini kemudian berangsur-angsur naik, ya. Nah, kemudian tetapi ketika dia mencapai pada harga 600-an ya, sekitar 600 ya, pada jam 14.35 ini, ketika dia mencapai harga 600 ini kelihatannya tidak mampu untuk naik. Lihat, naik turun lebih dalam lagi ya, kemudian naik lagi ya, sampai kemudian menjelang penutupan tadi tidak mampu menembus di resisten 600 ini ya, tapi dia berhenti pada close harga 595. Oleh karenanya penutupan sesi kedua tadi di 595 belum mampu menembus di 600 ini. Nah, kalau kita lihat, maka proses transaksi dari INET ini dalam proses hari pertama pencatatan INET Right di Bursa Efek Indonesia ini kelihatannya terjadi penjualan yang cukup masif ya, terjadi penurunan. Nah, mungkin ini salah satu technical reason ya, yang barangkali sering terjadi ketika sebuah saham itu sedang dalam proses right issue gitu ya, right issue. Nah, ini sudah mulai nampak ya, dan nampak. Nah, besok bagaimana? Nah, tentunya kita sebagai trader, apalagi trader yang menggunakan strategi scalping, kita berharap ini mampu menembus di resisten 600 ini, sehingga paling tidak ini mudah-mudahan bisa kembali pada harga tertinggi yang dicapai pada hari ini, yaitu di 685, mudah-mudahan ya. Tetapi kalau tidak mampu menembus resisten 600 ini, maka dimungkinkan potensinya bisa turun lebih rendah ya, bahkan lebih rendah dari 570 yang dicapai pada titik terendah sesi perdagangan hari ini. Mungkin bisa pada 550 mungkin. Kita lihat saja support yang di bawahnya pada support berapa. Ini bisa kita lihat ya. Mudah-mudahan tidak terjadi itu ya, tapi paling tidak bisa terjadi, bisa kembali lah gitu ya, kembali bullish gitu ya. Mudah-mudahan kalau toh tidak sampai di harga tertinggi hari ini, mungkin paling tidak bisa sampai di harga 645-an atau 650 lah paling tidak begitu. Nah, cuman masalahnya saya berkeyakinan bahwa banyak rekan-rekan ya, para scalper yang mungkin terkecoh untuk membeli ketika terjadi rush ya, bukan rush sih, terjadi dorongan volume yang besar untuk membeli pada jam 9.20 ini, sehingga dikiranya itu bisa lanjut lebih tinggi dari 685, bahkan bisa tembus ke resisten di atasnya 700. Ini ternyata membalik gitu ya. Nah, ini mungkin banyak dari kalian yang nyangkut di sini gitu ya, nyangkut di sini ya. Mudah-mudahan kita berdoa besok bisa kembali lagi ke harga yang ya paling tidak ke harga pencapaian hari inilah gitu, atau syukur-syukur bisa lebih tinggi itu. Dan kalau kita lihat sekarang di broker summary-nya ya, di broker summary-nya yang baru bisa kita lihat setelah jam 5.30 tadi, karena selama sesi perdagangan tentunya kita tidak bisa melihat broker summary. Itu kelihatan di broker summary itu terjadi penjualan yang cukup masif ya, ya,
dari XL ya, kemudian XL itu Stockbit sekuritas, kemudian IN ya, Investindo Invest Indo Nusantara ya, dan kemudian paling tidak 5 besar lah atau 4 besar yaitu XL, IN, CP dan IC. Jadi ini masif ya. Namun demikian pada saat yang bersamaan juga itu XL juga menampung ya, menampung atas ini cut loss atau penjualan yang masif juga pada saat terjadi penurunan harga ya itu. Sehingga XL pun juga melakukan pembelian ya, walaupun juga melakukan penjualan yang cukup besar ini. Kalau tidak salah ini data yang saya lihat di broker ini, summary ini, itu untuk XL itu mencapai volumenya mencapai 1,2 juta ini ya, 1,2 juta lot ya. Itu. Sementara pembeliannya lebih tinggi ya. Mudah-mudahan ini sinyal yang baik begitu, sinyal yang baik. MG pun juga nampaknya mulai membeli begitu MG-nya. Mudah-mudahan besok bisa menjadikan booster ya untuk bisa nembus support 600 ini. Mudah-mudahan. Berikutnya kalau kita kembali kepada data-data yang bisa kita lihat ya di sini, ini nampak ya dalam trade booknya ini ya, dalam trade booknya ini trade book ini kalau kita klik di time ya, di trade booknya ini, maka nampak sekali memang selama sesi perdagangan hari ini untuk INET ya, dalam tanda kutip dalam proses right issue ini ya, dalam proses right issue ini memang secara total memang 40% itu hanya pembelian, 60% itu penjualan ya. Jadi kalau bisa kita lihat ini lotnya ini itu 2,1 ya juta lot ya untuk pembeliannya, tetapi untuk penjualannya itu jauh lebih besar yaitu 3,2 juta total ya. Jadi rasionya 40 pembelian, buy, sell-nya 60% gitu. Jadi memang itu sudah terlihat mulai dari sesi pagi ya, dari sesi pagi itu sudah mayoritas itu terjadi penjualan ya, walaupun tidak semua sesi pagi itu sesi pagi di jam-jam tertentu, tetapi ada pembelian ya, misalnya jam 10.20 ini pembeliannya relatif lebih banyak daripada penjualannya. Tetapi secara total overall dalam satu transaksi tadi, satu hari tadi itu 60% penjualan, 40% itu pembelian begitu. Nah ini kemudian kalau kita lihat di broker ya, di ini di broker summary-nya juga di Bandarmologi ya, di Bandarmologinya ini memang benar-benar tanggal 8 ya, pada tanggal 8 Januari yaitu hari ini tadi ya, itu memang benar-benar hampir semuanya baik top 1 ini 3 maupun 5 ini secara total itu memang terjadi distribusi yang cukup masif ya, distribusi yang cukup masif. Kalau kita lebih cermati lagi untuk yang domestiknya ya, domestik ini juga sama terjadi distribusi yang cukup besar. Nah, sedangkan untuk yang sektor foreign-nya atau asing ya, sama juga. Jadi secara keseluruhan memang ya baik asing maupun domestik itu terjadi distribusi yang cukup masif begitu. Nah ini kalau dalam kebiasaannya memang ini technically memang seperti itu ya, cuma kita harapannya ya harga tertekan ya, tapi mudah-mudahan tidak lama ya. Ini juga sekaligus menjadi indikator tingkat keberhasilan dari right issue itu sendiri ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya harga tertekan, tetapi bisa langsung kembali rebound ya, kembali rebound. Nah sekarang kalau kita lihat di di chartnya lagi ya, kalau lihat di chartnya pada time frame yang 5 menit ya, ini chart dari sekuritas Stockbit ini yang saya lihat itu ya, yang kalau tadi itu dari YP ya. Ini memang secara time frame 5 menitan ini nampaknya sudah oversold ya, sudah
jenuh jual ya, sudah jenuh jual. Ini apa maksud saya, maaf, sudah jenuh beli ya, jenuh beli ya, kebalik saya, jenuh beli. Nah, jenuh beli. Jadi mudah-mudahan ini besok tidak berbalik menjadi penjualan. Penjualan ini berarti lebih tertekan. Mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan ini tetap lanjut ya. Walaupun ini sudah pada level overbox ya. Mudah-mudahan ini masih lanjut sehingga bisa mencapai pada target harga yang minimal kembali pada harga yang dicapai pada hari ini. Kita lihat saja, mudah-mudahan ya, sehingga teman-teman yang kebetulan mungkin pada hari ini tadi itu sempat nyangkut di harga ketika terjadi euforia pembelian di menit-menit awal setelah pembukaan tadi, itu bisa lolos dari jebakan maut ya, bisa keluar gitu ya, bisa keluar itu. Nah, ini adalah potensi-potensi yang mungkin terjadi ya, mungkin terjadi selama proses right issue dari emiten INET ini berlangsung ya. Ini masih berlangsung terus sampai dengan tanggal 22 paling tidak ya, karena tanggal 22 itu memang hari terakhir dari pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Setelah itu ya hangus sudah bagi mereka yang sudah hangus gitu ya. Jadi ini hari terakhir ya. Tanggal 22 itu hari terakhir. Hari ini adalah hari mulai pencatatan, dilakukannya pencatatannya INET Right di papan bursa gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya ini sampaikan terkait dengan forecasting ya, kira-kira ke arah mana INET ini akan bergerak seiring dengan berlangsungnya proses right issue tersebut ya, seiring dengan terjadinya atau proses right issue tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan bagi pada kesempatan kali ini. Mungkin bermanfaat ya. Mungkin ada pendapat yang lain, silahkan komen di kolom komentar ya, dan barangkali bermanfaat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, silahkan di like dan di komen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.